Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Anggreni, 1862201092, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Baik, langsung kita mulai saja untuk judul pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Untuk topiknya yaitu ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Untuk bab 1 yang pertama ada latar belakang. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun menjadi barang jadi yang dapat diolah maupun dipergunakan langsung oleh konsumen perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Suatu perusahaan barang dan jasa biasanya akan membuat laporan keuangan sebagai salah satu sumber informasi bagi para pihak eksternal untuk kemudian dapat memberikan penilaian kinerja perusahaan. Nilai perusahaan memiliki arti memaksimumkan keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan dan juga para pemegang saham di masa yang akan mendatang. Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin besar pula kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Nilai perusahaan merupakan nilai yang mencerminkan harga yang akan dibayar pihak investor untuk suatu perusahaan. Harga saham yang tinggi tentu akan membuat nilai perusahaan menjadi tinggi. Nilai perusahaan mencerminkan sebuah perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi para investor terhadap perusahaan. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan manufaktur pada sektor industri barang konsumsi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan manufaktur pada sektor industri barang konsumsi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan manufaktur pada sektor industri barang konsumsi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ini ada bab 2. Untuk bab 2 yang pertama ada uraian teori. Teori yang digunakan yaitu teori signaling. Menurut Brigham dan Houston, isyarat atau signal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang penting karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan, atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana efeknya pada perusahaan. Selanjutnya ada uraian teori untuk teori agensi.
Teori keagenan menjelaskan bahwa kepentingan manajer dan kepentingan pemegang saham seringkali bertentangan sehingga dapat terjadi konflik di antaranya. Prinsip utama teori ini muncul karena adanya hubungan kerja antara pemegang saham atau prinsipal dengan manajemen perusahaan atau agen dalam bentuk kerjasama yang disepakati dalam bentuk kontrak. Hubungan keagenan tersebut seringkali menimbulkan konflik antara kedua belah pihak. Hubungan ini timbul ketika pihak prinsipal meminta pihak agen melaksanakan beberapa kegiatan atau pekerjaan bagi kepentingan prinsipal yang meliputi pendelegasian sebagai wewenang pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Untuk nilai perusahaan atau value of the firm adalah ukuran keberhasilan manajemen suatu perusahaan dalam menjalankan operasi bisnis di masa lalu dan prospek bisnis di masa yang akan datang untuk meyakinkan pemegang saham menurut Chandra pada tahun 2007. Ukuran perusahaan menurut Budiasih pada tahun 2009 merupakan suatu skala untuk berbagai cara. Ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 jenis, yaitu perusahaan besar atau large firm, perusahaan menengah medium size, dan perusahaan kecil small firm. Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, atau mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan hutang menurut W. Agustini pada tahun 2010. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba yang dihasilkan dari penjualan, pendapatan investasi aset, dan modal saham tertentu. Menurut W. Agustini pada tahun 2010 menyatakan bahwa profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba atau ukuran efektivitas pengelolaan manajemen. Kemudian ada kerangka berpikir. Di sini ada Y sama dengan nilai perusahaan, X1 yaitu ukuran perusahaan, X2 sama dengan leverage, X3 sama dengan profitabilitas. Di sini untuk ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, untuk leverage berpengaruh positif juga untuk nilai perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh positif juga untuk nilai perusahaan. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Untuk H1 yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. H2-nya yaitu leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Untuk H3-nya yaitu profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada bab 3, yang pertama definisi dan pengukuran variabel. Yang pertama ada variabel dependent. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan yang tinggi. Dan yang kedua ada variabel independen. Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural dari total aktiva. Untuk leverage merupakan kebijakan pendanaan yang berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam membiayai perusahaan. Perusahaan yang menggunakan hutang mempunyai kewajiban atas beban bunga dan beban pokok pinjaman. Untuk profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan dan ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.
Masih di bab 3, ada sumber data dan jenis penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan dari perusahaan yang terdaftar di perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2017 sampai 2019. Diperoleh melalui laporan tahunan yang dipublikasikan Indonesia Stock Exchange melalui website www.idx .co.id. Pada penelitian ini, jenis data menggunakan data sekunder dengan tipe data eksternal. Data eksternal merupakan data yang umumnya disusun oleh suatu entitas selain peneliti dari organisasi yang bersangkutan. Metode pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pertimbangan atau judgment atau purposive sampling. Disebut juga teknik penarikan sampel purposive. Penarikan sampel secara purposive adalah teknik sampel yang dilakukan dengan cara memilih sampel dari suatu populasi berdasarkan informasi yang tersedia serta sesuai dengan penelitian yang sedang berjalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penarikan sampel adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan tujuan tertentu. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti untuk kepentingan penelitiannya. Data ini berupa laporan keuangan serta sumber-sumber lain yang dianggap relevan dan mendukung penelitian yang diambil dari Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada metode analisis data. Yang pertama ada analisis statistik data deskriptif. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolineritas, yang ketiga ada uji heterokedestisitas, yang keempat ada uji autokorelasi. Yang kedua ada estimasi regresi data panel. Di dalamnya ada common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Metode analisis data. Yang ketiga adalah uji hipotesis atau pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji T. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas atau X secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel terkait yaitu Y. Yang kedua ada uji F untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen digunakan uji F. Hipotesis yang menyatakan ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui dengan menggunakan uji F. Yang ketiga ada koefisien determinasi atau R-square. Koefisien determinasi atau R2 berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat dijelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.